Iya, saya menghasilkan sampai 400 itu satu kali ambil. Seminggu itu saya 800.000. Oh, kalau dulu gede juga ya? lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Itu penghasilan saya itu sebulan itu sampai 3 juta. Bahkan kakak saya tuh itu lebih dari 3 juta sebulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami La Farming TV, channel edukasi pertanian Indonesia. Banyak yang tidak tahu kalau berkebun genjer adalah salah satu komoditas yang paling menguntungkan dan tingkat perawatannya sangat rendah. Saat ini kita sedang di kebun genjer dan kita akan mencari tahu apa saja keluhan dan bagaimana pendapatan petani genjer di sini. Untuk itu kita harus segera untuk mencari informasi bagaimana genjer ini bisa ditanam dan berapa pendapatan beliau dalam 1 bulan. Saat ini saya sudah bertemu dengan petaninya langsung dan saya akan menanyakan kepada beliau bagaimana bertani genjer ini. Oh, selamat siang Pak. Dengan siapa Pak namanya? Bapak Tata. Bapak Tata. Sudah berapa lama Pak budidaya genjer ini? Budidayanya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Sebelumnya terima kasih Pak karena sudah bersedia mau berbincang dengan kami, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kisah Bapak akan menjadi kisah yang inspiratif bagi penonton channel La Farming yang bergelut di pertanian ini. Yang saya tahu kan genjer gini Pak Tata, genjer kan mungkin di petani padi makan itu hama kan sering dicabutin. Kalau boleh tahu Bapak tuh dapat bibit genjer itu dari mana gitu? Dari sisa-sisa yang dibuangin sama petani padi itu. Ya kan dibuangin, saya pungutin, saya tanam gitu. Oh, jadi seperti itu untuk pembibitannya? Iya. Dia dari apa? Bibitnya tuh berbentuk Ya, anaknya genjer masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil. Saya pungutin, saya taruh, saya tanurin di sawah gitu. Ya, alhamdulillah kayak gini. Ada ya, bisa. Itu apa sih namanya teh? Untuk pembibitannya biasanya langsung ditancap apa biasakan kalau di pertanian hortikultura kan disemai lah gitu Pak? Enggak, ini kalau ini langsung ditanam. Langsung ditanam? Langsung ditanam. Langsung jadi tuh Pak ya? Iya, langsung jadi. Nggak ada keribetan buat nanam genjer? Kalau nggak keribetan nggak ada, cuman kita itu kadang-kala nyari bibitnya yang susah. Oh, nyari gitu. Nyari bibitnya yang susah ya? Nyari bibitnya. Karena kan petani-petani padi sekarang kan banyak yang pakai herbisida buat itu kan, buat di padi itu, makanya susah untuk mencari bibitnya gitu, karena pertumbuhan genjer yang liar itu nggak tumbuh gitu, nggak tumbuh banyak gitu. Makanya saya nyari tiap sawah itu kita kumpulin, kita tanam di padi di sawah ya. Setelah bibit didapatkan di sawah gitu Pak, kan Bapak nyari dulu di sawah kan, persiapan awal untuk menanam genjer itu seperti apa gitu Pak? Ya, utamanya kan kita cangkul dulu tanahnya. Nah, udah jadi kayak kita nanam padi, udah gitu kita tanamin, ya udah dapat seminggu kita kalau baru kasih pupuk. Oh, jadi nggak langsung ditanam di situ? Langsung ditanam. Oh, langsung. Ya udah jadi kan tanahnya udah jadi nih. Buat tinggal nanamin, langsung kita tanamin. Oh, jadi semudah itu? Ya, ntar dapat seminggu baru kita kasih pupuk urea. Oh, pupuk urea. Ya. Nggak, kalau petani hortikultura kan ribet gitu Pak, harus dibikin gunggulah gitu, nggak harus? Nggak harus. Nah, kayak padi aja. Kayak padi aja ini Mas. Oh, jadi sistemnya kayak padi, tancap aja. Berarti si media tanamannya juga harus gembur ya? Gembur. Basah gitu? Iya, kayak padi, sama dengan padi. Untuk perawatannya gimana sih tuh Pak itu genjer? Kan kayaknya banyak yang mengabaikan tanaman genjer kan, jarang petani genjer gitu. Dan jarang juga orang tahu nih ngerawat genjer itu gimana gitu kan. Penanaman dari awal, terus cara ngerawatnya, cara pencegahan hama gitu, gimana Pak? Perawatannya sih mudah, mudah perawatan. Yang penting kita rajin
si daun-daun tua ini kan kita buangin. Hmm. Jadi yang muda aja yang yang ditanam, yang dipiara gitu. Hmm. Kalau yang tua-tua itu dibuangin. Dapat kita bisa sekarang panen, besoknya kita buangin yang tuanya daunnya gitu. Oh gitu. Ntar kalau ada pupuk, kasihlah pupuk urea gitu. Oh, biasa pupuk urea aja Papa pakai? Pupuk urea NPK paling. Oh, NPK urea ya. Untuk hamanya Pak, hama yang paling sulit di ini gitu. Hamanya apa? Saya nggak tahu itu. Hama itu dari akar kayaknya tuh, dari bawah batang itu. Itu yang sulit dikasih obat itu. Kalau udah itu angus. Kalau udah kena hama itu? Karena itu angus. Berapapun itu nantinya. Sekarang satu aja dulu, satu aja kena. Sekarang terus ngembet yang lain habis itu semua. Nyebar itu Pak ya? Nyebar itu. Awalnya satu, ternyata semua kena itu. Itu yang paling berat. Yang paling berat ya masalah hama itu ya. Dan Bapak belum tahu obat apa gitu? Belum tahu itu. Belum tahu. Hama ya. Jadi teman-teman nggak semudah itu tanam genjer. Jadi ada hamanya juga gitu kan. Seperti ada juga ya hamanya dari kayak apa ya, yang penyakit di kacang itu kayak semut yang putih-putih itu. Putih. Kayak semut. Kacang panjang itu kan ada yang sebut hitam ya. Iya. Nah, itu satu. Keduanya seperti ganjur, ada juga ganjur. Itu paling. Jadi susah lah Pak ya, nggak mudah. Nggak mudah. Ada tetap teman-teman, ada setiap tanaman itu punya hamanya masing-masing. Jadi jangan disepelekan untuk menanam genjer ini. Sepengalaman Bapak, tantangan menjadi petani genjer itu apa Pak? Cuman itu hama. Hama doang? Hama doang. Nggak ada selain hama tuh nggak ada. Kalau dari penjualan itu gimana Pak? Dari penjualan alhamdulillah. Alhamdulillah kita lancar. Dari penjualan ya kita jangan ngambil gede-gede sekarang. Satu ikat itu 1.500 ya. Kita jual 1.500. Seminggu saya cuma segini ya, dapatnya paling 600 ikat. 600 ikat itu paling 100.000. 100.000 seminggu, bukan seminggu, 4 hari. 4 hari. Seminggu itu dua kali panen gitu. 2 kali panen. Ya. Seminggu saya dapat 120 ikat. Ya, dapat 200.000 lah, lumayan buat makan aja mah. Alhamdulillah bisa. Itu gitu. dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu 200.000. 200.000. Itu penghasilan saya. Karena baru segini genjernya belum banyak. Belum banyak ya karena baru beberapa petak kan. Iya. Kalau dulu iya saya menghasilkan sampai 400 itu sekali ambil. Seminggu itu saya 800.000. Oh, kalau dulu. Gede juga ya? Lumayan alhamdulillah. Itu penghasilan saya itu sebulan itu sampai 3 juta. Bahkan kakak saya tuh almarhum itu lebih dari 3 juta seminggu. Sebulan. Ya. Dari genjer juga? Dari genjer sama. Saya dan kakak saya tuh sekali ngambil itu 1 piar. 1 piar. Satu piar. Penghasilannya sekali ngangkat itu 1.000 ikat. 1.000 ikat lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Ini menjanjikan sekali teman-teman genjer juga. Jadi kalau memang punya lahan yang luas gitu kan, terus ditanami genjer, pasar juga banyak Pak ya yang minat ya. Pasarannya juga sekarang aja ya, sekarang kan nggak banyak nih. Kita asal bawa aja, belum bawa juga banyak yang mesen. Iya. Saya 10 ikat, saya 20 ikat itu udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Bahkan tadi aja, kalau besok bawa saya pisahin. Kalau besok bawa saya pisahin bos saya. Banyak, udah mesen duluan gitu. Iya, sebelum panen itu Pak ya. Belum panen ya. Dan kita belum panen. Udah ada yang ini pesen. Luar biasa teman-teman di genjer ini. Jadi kalau misalkan luas Pak ya, kalau misalkan tanahnya luas, terus interval pemanenan itu 2 hari sekali aja, kali 1.000 ikat kan udah lumayan Pak ya. Lumayan itu. Pasarnya juga banyak kan. Dan dibandingkan saya tuh segini ya nanam padi, penghasilannya cuma berapa, paling 6 karung. Ini semua kalau 6 karung. Tapi kalau genjer 6 karung tuh berkali berapa kintal kalau begini. Berapa kintal. Kalau kalikan sama duit itu, menurut genjer, hasil genjer jauh. Oh jauh. Masih menguntungkan genjer daripada padi. Karena genjer 1 kali nanam panennya tiap minggu. Tiap 4 hari. Kalau padi 1 kali panen, 1 kali
habis satu kan? kali habis ya. Nah, kali ngangkat itu Satu kali ngangkat. penghasilannya jauh. Banyak banget pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan ke kami gitu, dan Iya. itu luar biasa menginspirasi bagi saya khususnya gitu kan. Mungkin mudah-mudahan kepada penonton juga gitu. Untuk pemanenan Pak, kan setelah ditanam tuh si genjer tuh ditanam kan, pemanenan tuh setelah tanam dari bibit itu keberapa hari panen itu? Sebulan itu, Oh sebulan 1 bulan baru bisa dipanen. ya. Paling cepat itu 3 minggu paling cepat, tapi nggak begitu tinggi kan. Panen pada sebulan itu baru bagus. Yang dipanen apanya sih Pak? Yang dipanen itu hanya kembangnya aja, buahnya aja. Kalau daunnya kan nggak dipanen, dibuang-buangin ntar. Oh jadi cuma kembangnya doang dipanen? Kembangnya doang, nggak pakai daun. Nggak ada tuh yang panen sama daun, nggak ada di sini? Nggak ada. Itu mah kalau panen yang daun mah itu yang liar, mungkin yang nyari ke sungai aja dibawa ke pasar itu dapat mengutin di sawah-sawah ya. Kalau saya kan diambil cuman kembangnya doang, nggak lain dari itu. Jadi gitu teman-teman, pemanenan di genjer ini cuma kembangnya doang yang dipanen, jadi daunnya mah enggak. Yang tadi Bapak bilang itu kalau di pasar ada yang daunnya itu dari tanaman liar itu ya? Liar ya, bukan dari tanaman. Soalnya kalau saya kan sering lihat di pasar tuh ada penjual genjer sama Daun. itu sama daunnya, iya. Tetap liar itu Pak ya? Iya, kebanyakan gitu, jarang yang kalau nanam tuh kan bener-bener nanam gitu dipanen semuanya gitu, jarang. Untuk bibit yang setelah ditanam itu Pak, kan Bapak tadi bilang pemanenan itu dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali, itu bibitnya terus itu aja nggak pernah diganti? Nggak diganti, itu aja yang ada. Sampai berapa bulan biasanya? Itu kalau masih bagus terus-terusan aja. Oh nggak diganti? Enggak, makanya genjer itu 1 kali tanam bisa 1,5 tahun. Kalau bagus nggak mau mati bisa 2 tahun. Oh gitu, jadi penghasilannya manjang. Oh iya. Bukan 1 kali nanam 1 kali panen, nggak kayak kangkung. Kangkung 1 kali sekarang panen nih kangkung, harus besok nanam lagi. Iya. Kalau genjer enggak, kita rawat aja. Tanam sampai 2 tahun bisa gitu ya? Bisa, yang penting dia masih bagus. Masih bagus, nggak jangan kena hama aja. Kalau kena hama susah lagi tuh Pak ya. Beda lagi gitu. Iya, ternyata gitu, kirain saya ada jangka ininya loh gitu. Genjer tuh bisa, iya, walaupun udah kita tanam setahun harus ganti bibit gitu. Ternyata enggak. Genjer mah itu aja. Gitu sampai bosan perawatan. Iya. Sampai dia masih kena bagus, tetap aja. Tetap aja terus ya. Panen terus, karena kan yang dipanen bunganya dong Pak. Bunganya doang. Satu ikat 1.000 kan tadi? 1.500 ya? Saya jual 1.500. 1.500 di pasar. Hampir tadi tetangga saya bilang 2,5 beli. Ya 2,5. Dia kan dari petani. Dari petani ya? Iya, dari petani ke pedagang, dari pedagang lagi gitu. Baru ke konsumsi gitu ya. Konsumen. Ya. Kalau saya kan dari saya deh langsung ke pedagang. Iya, langsung ke pedagang. Iya. Jadi 1.500. Baik Pak, kalau untuk itu pesan untuk para anak muda nih yang mungkin kebanyakan itu mereka tuh yang suka pertanian ya, mereka tuh ngeliriknya ke tanaman melon, ke tanaman cabai gitu, ya ke tanaman timun yang kayak gitu-gitu, dan mereka kadang tidak melirik ke genjer ini gitu. Yang Bapak ceritakan tadi kan lumayan penghasilannya kan, di sebulan itu kalau lagi bagus dan punya lahan yang luas bisa 3 juta lebih kan. Pesan untuk para anak muda nih, gimana nih bertani genjer itu seperti apa gitu pesannya Pak? Harus saya ya, bagi saya sih yang penting dia itu rajin. Kalau dia ada kemauan, mungkin ada penghasilan. Ya kita coba-coba aja. Kalau kita udah tahu, mungkin dia juga malas nanam yang lain gitu. Seperti tanaman yang timun. Sebelum modalnya udah duluan, ini kan nggak pakai modal. Iya. Cuman tenaga dan pikiran aja gitu. Sama mau gerak cari bibit ya di sawah-sawah. Itu doang. Tenaga lah utama nama. Iya, tenaga. Iya. Jadi gitu teman-teman. Ayo bertani genjer. Jadi genjer tuh sangat menghasilkan kalau kitanya mau semangat tadi kan Pak ya, semangat mau berusaha nyari bibit di sawah-sawah gitu, itu
bisa salah satu alternatif ketika petani yang mungkin di budidaya cabai atau melon, timun itu kesulitan, alternatifnya genjer. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Sebelumnya makasih banyak banget ini Pak Tata ya, karena sudah mau berbincang dengan kami terkait pengalaman menjadi petani genjer, bagaimana cara mendapatkan bibit yang ini, perawatannya segala macam kan. Dan itu sangat bisa membuka pola pikir saya untuk ternyata hal yang disepelekan oleh orang-orang juga kan ternyata menghasilkan gitu. Kayak kalau di tanaman padi ada genjer, dicabutin, dibuangin, ternyata itu menghasilkan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Tata gitu kan. Mudah-mudahan usaha ini bisa berkah dan makin manjang, makin luas gitu kan kebunnya gitu. Tadi itu teman-teman, pesan Pak Tata itu ya harus semangat, tetap semangat, ada kemauan, ingin berkebun gitu. Intinya mah itu. Jadi nggak banyak mikir, kalau ada kesempatan kita ambil gitu kan Pak ya. Selain perawatannya mudah, bertani genjer juga bisa menghasilkan dalam 1 bulan itu cuan yang luar biasa teman-teman. Jadi jangan disalahpahamkan kalau bertani genjer tidak berarti apa-apa untuk menjalani kehidupan atau menghasilkan kecuanan gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Tata tadi kan. Pengalaman beliau sangat inspiratif dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman untuk membudidaya genjer ini.